Podcast Dingon Sendika ini disponsori oleh Sendang Mubarok, Biro Umroh dan Haji. Semoga lancar dan sukses. Ucapan terima kasih yang pertama kepada Haji Hendro Martoyo yang menginspirasi kami, mengubah kami dari sesuatu yang kecil menjadi yang berguna untuk masyarakat seperti itu. Terus ada juga Pak Hadi Prianto, luar biasa, dan juga untuk Bapak Kapolres kemarin Bapak Wahyu Nugroho Setiawan, sayang ya Pak, jenengan cuma sebentar saja itu aja. Harusnya 3 tahun di sini aja lah seperti itu. Bapak Agus Sutisna selaku Ketua DPRD, tokoh pertama yang kami kenal Bu. Gitu. Iya. Luar biasa responsifnya. Bapak Arif Yanawan, Kepala Dinas Diskominfo, itu luar biasa, teman yang sahabat yang luar biasa, penuntun kami. Dan juga kepada Bapak Wiji Suwarno selaku Prodi UIN Salatiga yang menjadi pembina kami terus menerus selama ini 3 tahun menjadi seorang pembina yang luar biasa. Bapak Haji Andang, Pak Nur Hidayat Komisi C, dan juga Bapak Khairul Anwar selaku anggota Komisi B juga luar biasa. Dan juga Bapak Petinggi Desa Katilengesema Pak Agus Suprianto, supportnya luar biasa, keren. Bapak Karnadi, guru kami yang saya masih kecil nggak bisa Bapak, beliau luar biasa. Dan juga Bapak Mujiono luar biasa juga. Keren. Dan ada satu lagi Bu, itu Pak RT dulu, Pak Nanang Taroko, orang Jogja tapi menjadi RT di saya. Dan sekarang juga sekarang sudah purna, luar biasa dukungannya sampai gerimis itu nggih, bikin apa, membuat ini atap ini luar biasa. Terus Mas Citra dari Dapur Seni Studio luar biasa, terima kasih. Dan juga teman-teman guru ya dari MTS Darul Istiqomah, dan tidak ketinggalan warga Desa Ketileng Singolelo, Dukung Dayon RT 3 RW 4. Luar biasa, keren. Panjenengan adalah orang-orang yang selalu ada di hati kami. Is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Edi Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda Kira. Baik, terima kasih Bapak. Dan di sini Bapak Edi Mustafa yang biasa dikenal dengan Zahira Souvenir ya. Kalau kami mengenal secara medsos itu Zahira Souvenir. Ini mengulas sedikit tentang hasil talkshow di Radio Erlisa, bahwa banyak sekali keinginan-keinginan yang disampaikan oleh Bapak Edi Mustafa ini terkait dengan Perpustakaan Kartini Jepara yang selalu aktif berkarya. Kita salut dengan Perpustakaan RA Kartini yang Bapak dirikan dari mulai tahun 2021 hingga sekarang. Perkembangannya sangat luar biasa, meskipun di tengah-tengah perkembangan Perpustakaan RA Kartini ini di Jepara banyak sekali perpustakaan-perpustakaan lain yang berguguran, mati suri begitu. Tetapi kami salut dengan kemajuan yang sangat pesat yang dikelola oleh Bapak Edi Mustafa ini. Seperti apa sih harapan-harapan dari Bapak Edi Mustafa kepada pemangku kebijakan, kepada pemerintah Kabupaten Jepara agar Perpustakaan RA Kartini ini semakin berkembang lebih maju begitu Pak? Mungkin ada yang pengen disampaikan, unek-unek yang selama ini terpendam. Di sini kita memberikan wadah dan tempat untuk Bapak Edi menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi memang selama ini 3 tahun kita mengelola sebuah perpustakaan. Saya kira perpustakaan kecil ya, karena hanya pertama kali kita itu hanya punya buku sekitar 250 buku. Itu sekarang sudah menjadi hampir 1.000, hampir 2.000. Dan itu memang dari beberapa donatur seperti Pak Andang, Pak Agus Sutisna, Pak Nur Hidayat, Pak Arif Yanawan yang dengan sukarela. Ada juga Bu Ana di Jepara yang satu pernah kirim berapa box gitu buku kan. Terus juga Pak Andang itu sampai 2 kali, Pak Andang itu sampai 2 kali kirim buku. Dan juga ada Pak Khairul Anwar sampai 3 rangsel kalau nggak salah itu. Ada juga Mas Panji dan sebagainya. Dan bisa kita sebut ada juga Pak Hendro Martoyo, ada juga Pak
Hadi Purwanto yang berulang kali selalu kirim buku seperti itu. Dan itulah menjadi dorongan kami untuk tetap eksis. Mereka sudah percaya dengan kami dan kami harus memberikan bukti bahwa kami bisa menjalankan amanat seperti itu. Iya. Dan juga kemarin kunjungan dari Pak Kapolres luar biasa. Iya. Dan harapan kami memang dengan pemerintahan yang baru ini, Kabupaten Jepara, Bapak Widarso Utomo yang kami hormati, luar biasa dengan gagasannya beliau dari ngantor di desa-desa, itu sangat keren sekali, untuk mendobrak menyerap aspirasi lah dari masyarakat. Tapi memang cuma satu yang mungkin belum tersentuh, yaitu kegiatan literasi perpustakaan dan TBM. Gitu. Dan harapan kami memang beliau harus hadir. Karena selama ini saya lihat beliau belum pernah hadir di sebuah perpustakaan maupun TBM. Dan berbicara langsung dari hati ke hati, misalnya seperti itulah. Apa sih yang diinginkan oleh sebuah perpustakaan dan TBM selama ini, kan seperti itu. Kenapa banyak yang mati suri? Kenapa yang ada yang masih eksis seperti itu? Padahal ini penting sekali. Penting sekali karena yang menghidupkan ketika perpustakaan sekolah itu tidak melayani dengan baik. Hanya perpustakaan sekolah yang swasta yang kuat ya, yang banyak yang banyak bukunya. Saya kira anak-anak harus kembali ke sebuah TBM. Dan harapan kami memang beliau memang harus hadir dengan entah itu dengan fasilitas, entah itu dengan membentuk sebuah perbuk, peraturan bupati, himbauan kepada desa dan sebagainya untuk memberikan kesempatan bahwa selama ini memang para pegiat TBM itu jarang dilibatkan dalam musyawarah desa. Misalnya itu contoh kecil aja di lingkungan desa. Itu jangan dilibatkan. Padahal dari kami, dari pegiat dari perpustakaan itu ingin sekali dilibatkan. Karena kita punya ide, punya gagasan. Di musyawarah desa itu kita akan memberikan sebuah ide-ide yang kreatif. Bagaimana mengelola ketika ada anak-anak muda yang misalnya tingkat kesadarannya rendah, suka minuman keras dan sebagainya. Bagaimana cara menangani anak-anak yang di luar batas seperti itu. Jadi kita punya program-program yang harusnya memang didengar oleh desa, lingkungan seperti itu. Dan juga didengar oleh pemangku kebijakan di Kabupaten Jepara. Dan saya ingin beliau hadir mendengar dan juga punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan literasi di Jepara. Kita ini kan Jepara ini kan identik, kalau saya kenal, saya tahu nggih, teman-teman kita saya dari Jogja, dari mana itu, Mas, di Jepara itu kan lahirnya tokoh pegiat literasi nasional, R.A. Kartini. Kan seperti itu. Kenapa kok sekarang jarang terdengar lagi kegiatan itu? Kenapa di Kabupaten Maros, di Sulawesi Barat, di Halmahera mereka ada perda literasi. Di Jogja itu sudah ada membaca tingkat desa, membaca tingkat RT, membaca tingkat RW. Itu sudah menyeluruh, sudah hal biasa. Oleh karena itulah kenapa di Jogja itu peringkat gemar membacanya paling tinggi di Indonesia. Iya betul. Kenapa di Jepang tidak bisa? Dan harusnya bisa. Betul sekali. Dilakukan oleh Bupati kita yang baru, Bapak Widarso Utomo seperti itu. Betul sekali, mengajak untuk selalu berliterasi kepada generasi muda, anak-anak penerus bangsa, dari memberikan contoh Bapak Bupati Jepara itu tadi yang diinginkan ya. Betul. Terlebih sekarang Bupati Jepara sedang punya program ngantor desa. Itu sambil mungkin membawa buku, mengajak-ajak untuk berliterasi, sambil beredukasi untuk berliterasi. Bahkan mungkin perlu ada ya mungkin ya sedikit aja himbauan baliho gitu, Bupati Jepara gitu ya mungkin ya, mengajak sambil membawa buku, ayo kita sama-sama membaca gitu ya, mungkin ya seperti itu. Baik, ini bagus banget Bapak Edi, dan harapan-harapan Bapak Edi ini semoga didengar oleh beliau pemangku kebijakan. Selain dari yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi, ada beberapa hal yang tentunya menjadi kita garis bawahi. Kenapa setelah kami melakukan penelitian, wah gaya penelitian ya ini ya, belusukan di kampung-kampung, di desa-desa begitu. Operasi senyap.
operasi senyawa betul. Ini kenapa ya Pak? Kami menemukan beberapa perpustakaan yang hampir punah alias kita katakan mati suri. Sedangkan ada perpustakaan meskipun itu hanya beberapa yang masih aktif. Ini sebetulnya karena faktor apa Pak? Motivasi yang seperti apa sehingga Bapak ini punya perpustakaan yang begitu dahsyat peningkatannya, sedangkan di sebelah sisi sana ada perpustakaan yang benar-benar kasihan banget gitu. Sebetulnya ini faktor apa? Mungkin Bapak Zahira bisa menjelaskan. Iya, saya tak jawab yang ini ya, yang ada faktor apa sih kenapa banyak perpustakaan di Jepara ini yang mati suri, belum aktif, bahkan ada yang belum tikar seperti itu. Sebenarnya ada dua faktor, Mbak Dinda. Faktor internal sama eksternal. Yang internal adalah pribadi beliau pengelolanya. Biasanya pengelola itu adalah anak muda, generasi muda atau karang taruna. Ketika beliau anak muda pengelolanya sudah menikah atau sudah berprofesi kerja yang lain, dia akan ditinggalkan. Seperti itu. Iya, pelan-pelan meninggalkan gitu ya. Atau juga faktor keluarga juga. Faktor ekonomi juga mempengaruhi juga. Dan satu lagi yang paling ini yang sering terjadi adalah titik jenuh. Jadi ketika sudah mengelola dengan berjibun kegiatan berjibaku gitu, semangat gitu, tapi ternyata 1 tahun 2 tahun dan itu sudah menguras energi mereka dan ada titik jenuh. Ini harus diantisipasi. Betul. Itu faktor internal. Konsistensi berarti di sini ya. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Membuat sebuah kegiatan yang sosial itu sangat berat. Iya. Terutama satu hal yang pasti adalah cibiran masyarakat, lingkungan. Saya beruntung itu ditempatkan di desa Ketelung Senglo karena memang lingkungan saya itu welcome. Anak-anak bisa bermain, anak-anak bisa membaca buku bebas, bisa menari, bisa baca puisi, menulis, menggambar tanpa ada cawe-cawe dari orang tuanya. Dan fasilitas di sana diberikan senyaman mungkin ya. Seperti itu. Iya. Dan di lain selain di Pekartini, teman-teman kita ada yang seperti itu. Mereka akan dikerdilkan oleh lingkungannya. Itu ya oleh lingkungan. Yang kedua adalah oleh pemerintah desa tersebut. Banyak kok yang TBM yang tidak disupport oleh desa. Mereka bikin kegiatan, diundang nggak hadir. Gitu kan, seperti itu kan, nggak ada support. Berbeda dengan saya. Untungnya petingginya itu teman saya SD. Nah gitu. Pak Igi saya WA besok ada kegiatan Pak Kapolres datang, pasti tahu. Pak Igi besok ada anggota dewan ini datang. Undangan lewat chat WA aja responsif ya. Responsif itu nggak perlu kita bikin surat atau apa. Nggak usah masih. Iya. Karena dia teman saya sendiri. Iya. Dan saya beruntungnya di situ. Enak banget lurahnya, kepala desanya. Mas Agus Supriyanto itu. Iya. Dan akhirnya apa? Ketika itu yang faktor internal. Terus yang lagi ada faktor internal adalah eksternalnya adalah lemahnya jejaring. Jejaring. Ya. Kolaborasi dengan pihak luar. Dengan menutup sponsor, diri berarti ya dia ya. Dengan misalnya dia tidak membaur dengan lingkup komunitasnya seperti itu. Jadi kita kan enggak. Kita di TBM itu ada namanya Forum TBM Kabupaten Jepara. Jadi ketika ada apa-apa kita bisa bertukar pikiran, komunikasi seperti itu. Dan kita juga sering berkomunikasi dengan para tokoh dan pegiat literasi di Bali. Itu penting sekali. Karena dari situlah nanti teman-teman yang sekarang ini perpustakaannya mungkin mati suri atau tidak aktif, itu harus diberikan motivasi, stimulus, pilot project seperti sebagainya seperti itu. Inilah ada jaringan, inilah ada bantuan buku, silakan untuk dimanfaatkan seperti itu. Dan itu memang di kami kita manfaatkan. Jadi memang kenapa platform digital kita, sosmed kita itu aktif terus. Karena ini bagian dari transparansi dan tanggung jawab kita kepada pihak ketiga. Betul. Satu hal lagi Bapak Edi Mustafa, pengelola perpustakaan RA Kartini. Tentunya selama mengelola perpustakaan ini ada hambatan-hambatan, kendala-kendala, juga mungkin rintangan-rintangan yang dihadapi. Kalau kita bicara tentang rintangan kayaknya sampai kemana gitu ya. Tetapi ini pasti ada ya Pak ya. Dan
tentunya juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Perpustakaan Kartini, tidak hanya membaca dan juga menulis, tidak hanya memberikan pembelajaran tentang pembacaan, tetapi ternyata permainan-permainan anak-anak di sini juga diangkat ya. Keren banget ini ya. Ya, ini saya pengen tahu juga kegiatannya itu apa saja, kemudian hambatan-hambatannya itu apa saja, yang diinginkan dari Bapak Edi Mustafa ini seperti apa gitu loh Pak. Ya, memang kalau untuk kegiatan ya di kita itu memang sebenarnya memang berjalan secara normal gitu. Jadi memang anak-anak itu kita ajarkan untuk kembali mencintai dolanan anak seperti Stina, seperti Dakong, seperti itu di sana ada ya Pak kayak ada, gitu. Terus Egran dan sebagainya seperti itu. Kalau yang remaja yang mungkin kita bikin fashion show seperti itu. Bagus banget. Anak kita suruh untuk kita berikan kesempatan untuk merias diri temennya, terus fashion show seperti itu. Jadi hasil karya sendiri, saling merias temennya. Baik. Ada juga kegiatan melukis dan kemarin juga ada kegiatan memanah dari Mas Citra, itu juga pernah ada kan seperti itu. Jadi memang sekarang ini kegiatan kita juga ini kita setiap minggu kita hadir di sebuah bendungan indah Ketilang. Wah, iya. Itu ruang publik. Jadi semua warga dimanapun, tidak dari Ketilang, dari Bugo, dari Demak, dari Kalinyamatan bisa hadir di sana. Karena kalau minggu itu ramai sekali. Mereka bisa mengajak anak-anak keluarga. Bendungan yang grojok itu ya. Itu karena di situ adalah wisata kuliner di desa Ketilang Sengoleno. Jadi anak bisa orang tua bisa sambil makan sambil membaca buku. Atau kalau misalnya tidak bisa membaca, kita bacakan bicara nyaring seperti itu. Dan memang hambatannya Mbak Dinda selama hampir 3 tahun ini memang nggak bisa dipungkiri finansial, kemandirian itu penting sekali. Karena memang tidak semuanya di backup oleh dana desa, di backup oleh sponsor. Jadi memang hampir 90% dana operasional memang dari diri kita sendiri seperti itu. Betul. Dan memang itu yang menjadi terkadang ada beberapa program yang kita cancel karena memang kebutuhannya tidak mencukupi. Seperti kemarin juga ada, akhirnya bulan Juli itu sudah ada program kegiatan itu yang melibatkan banyak tokoh, kita cancel dulu karena memang secara finansial memang kurang baik, kurang sehat. Itu. Kalau toh misalnya kita meminta kepada pemerintah, ada alasan efisiensi anggaran seperti itu. Betul. Dan kepada sponsor pun juga sama, karena sponsor sekarang ini juga lagi kena efisiensi juga kan seperti itu. Dan memang harapan kami memang pemerintah Kabupaten Jepara, Pemkab, ya terus juga Pak Bupati kita Widarso Utomo untuk dengan suka hati mempunyai komitmen dan membantulah apa yang diinginkan, misal apa yang bisa diberikan. Kalau misal tidak bisa dana secara dari APD, bisa dengan melalui rekomendasi sponsor seperti itu. Karena sponsor itu penting. Saya kira sebenarnya kalau tidak mungkin ya misalnya CSR PLTU itu tidak bisa diperuntukkan untuk TBM, kan tidak mungkin. Pasti bisa lah. Kalau yang rekomendasi dari Pak Wibit, Pak Bupati pasti insya Allah bisa. Ya. Karena CSR yang pasti menjembatani ya, itu yang dipingini ya. Iya. Menjembatani untuk menggali dana untuk kemajuan perpustakaan RA Kartini. Dan mungkin bisa saja untuk perpustakaan yang lain. Betul sekali. Yang mati-mati suri tadi Pak. Itu betul. Tetap konsentrasi dan prestasi ya Pak ya. Dan jangan pernah putus asa. Siap. Kita semua mendukung Perpustakaan RA Kartini Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.